Kalau di metode sebelumnya, pengamanan kita lakukan dengan membungkus pilar menggunakan beton, maka ini idenya lebih kurang secara prinsip sama ya, tetap membungkus tetapi dengan metode ambang pengontrol dasar sungai dengan membungkus pilar jembatan. Jadi ini lebih lengkap. Kenapa? Karena ada bagian dari bangunan pengaman, struktur pengaman ini yang sekaligus berfungsi sebagai pengontrol dasar sungai. Yang mana, nah ini ya, coba perhatikan. Ini dasar sungai lama yang di atas, kemudian ini di perencanaan ya, di mana pur dari jembatan itu, pur dari pilar itu ada di bawah dasar sungai. Nah, sedangkan ada dasar sungai baru yang lebih di bawah terjadi degradasi, dia menjadi lebih rendah sehingga purnya ini terlihat ya menggantung atau tersingkap. Nah, caranya gimana penyelesaiannya? Dengan membuat ini beton ya, bahkan beton bertulang ya. Nah, ini dari depan ya sampai ke belakang dengan bagian perkuatan utama itu di sekitar pilar dan pur jembatan, dan di bagian hilirnya dipasangi batu riprap, yaitu batu tanpa pasangan sejenis bronjong yang diatur ditata sedemikian rupa untuk mengurangi yang namanya fenomena gerusan lokal atau bahkan sand boiling. Nah, bagian sand boiling ini akan kita bahas di bagian belakang ya. Seperti itu. Ini seperti ini terlihat. Kemudian ini awal permasalahannya, kemudian dibuat seperti ini ya. Nah, ini di bagian hilir ya, di foto dari arah hilir. Jadi ada kolam peredam energi di bagian hilirnya yang ini atau yang ini ya dalam gambar. Nah, oke. Kemudian kita masuk pada masalah yang berikutnya. Penyelesaiannya melalui ambang pengontrol dasar sungai. Nah, sama lebih kurang tadi, tapi ini lebih lengkap lagi. Kenapa? Karena disertai dengan bendung permanen di hilir dari pilar. Ini bendungnya ya. Nah, bendung permanen di hilir dari pilar. Dengan memasang bendung ini, maka muka air cenderung akan naik, pasti akan naik ya, dan pasti akan melambat muka airnya di sini, kecepatan airnya. Dan ini ada kedalaman D ini adalah potensial sedimentasi atau deposisi yang diharapkan dapat menutup pilar ini secara alamiah sehingga aman dari gerusan lokal, gerusan di sekitar pilar. Tetapi utamanya sebenarnya metode ini diarahkan untuk apa? Untuk mengontrol kecepatan air dari yang sebelumnya tinggi menggerus sedimen di sekitar pilar, lalu kecepatannya itu menjadi sangat rendah karena muka airnya ditinggikan. Kira-kira itu idenya ini ya. Itu. Kemudian ada juga yang berikutnya ini, tapi ini beda bahan saja. Kalau yang pertama tadi kita menggunakan pasangan batu permanen. Nah, yang ini menggunakan bronjong darurat ya. Nah, ini bersifat darurat. Bronjong itu adalah susunan batu seukuran batu pondasi yang disusun secara teratur menggunakan dan dianyam menggunakan kawat bronjong yang merupakan kawat besi berlapis galvanis dengan maksud untuk mengurangi atau menghindari korosi pada kawat besinya ya. Jadi disusun ini bronjong semacam ini, tetapi fungsinya lebih kurang sama. Ini lebih bersifat darurat. Kenapa? Dengan tidak menggunakan campuran semen, maka batuan ini akan lebih lebih dahulu atau lebih cepat rusak dibanding model yang menggunakan pasangan batu. Sama ya, di belakangnya atau di hilirnya juga dipasangi riprap.
Kemudian, nah ini ada yang lebih kompleks, itu adalah kombinasi dari dua model tadi, ya. Dia menggunakan ini pasangan batu, ya. Ini pasangan batunya, bahkan beton bertulang, ya, melindungi dari bagian depan dari pilar, dari purnya, kemudian ke bagian belakang, tetapi ada ini diisi rongganya itu dengan batu kosong. Ini sebenarnya untuk mengurangi biaya saja, supaya penggunaan beton atau beton bertulangnya volumenya kurang. Tetapi di bagian belakangnya dipasangi blok beton bertulang seperti ini, dan di belakangnya adalah pasangan batu kosong riprap. Atau bisa ditambahkan, ini yang kita lihat ini ada dua, ini namanya sheet pile atau pondasi lembaran, ya, berupa lembaran-lembaran beton atau lembaran baja yang dipasangi seperti seperti pagar, ya. Lembarannya itu seperti pagar yang disusun saling isia menyamping, seperti pasang sirap atap atau sirap plafon, ya. Jadi ini potongan memanjangnya. Nah, ini sebenarnya dipasang melintang sungai. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya fenomena sand boiling akibat gaya seepage yang akan kita diskusikan di belakang, ya. Nah, nanti seepage itu apa, sand boiling itu apa, dan piping itu apa. Nah, ambang pengontrol dasar sungai bertangga dan tidak bertangga ini seperti ini. Ini ditambah dengan ground seal, ya. Nah, ini ada ground seal, ambang pengontrol, ya. Untuk apa sebenarnya? Untuk memberikan kestabilan dasar sungai, karena kalau dia terjadi degradasi secara berlebihan, maka kecepatan air meningkat dan gerusan juga akan meningkat dan membahayakan pilar. Jadi kalau soal gerusan itu lebih kepada menjaga stabilitas dasar sungai dan tebing sungai, ya. Kalau dia banjir itu lebih kepada mengarah kepada perbaikan kapasitas tampung alur sungai. Itu prinsip, ya. Kalau ini pengamanan jembatan dari bahaya tidak serasinya aliran sungai terhadap jembatan, kita membuat pengarah-pengarah aliran bisa berbentuk groin yang terbuat dari bronjong batu kosong maupun beton, ya, atau membuat krip-krip, membuat tanggul penutup dan perlindungan tebing sungai. Gunanya apa? Agar mengarahkan aliran sungai pada arah yang semestinya, bukan pada arah yang lain. Nah, kalau arah yang lain, ya seperti kasus tadi, kalau dia mengarah pada abutmen jembatan, maka akan terjadi gerusan di belakang abutmen yang membahayakan abutmen, bahkan nanti opritnya itu bisa jebol, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak contoh-contoh yang lain, ya, yang bisa kita lihat sebagai solusi, ya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini, ya. Betonnya bisa dilindungi secara mengelilingi dari pur atau pilar jembatan tersebut. Oke, yang terakhir saya tadi janji mau menjelaskan terkait mekanisme sand boiling. Coba kita lihat, cari saja secara bebas. Oke, kita buka YouTube, sand boiling in soil mechanic, ya. Coba kita lihat. Nah, kita cari sand boiling. Nah, ini aja, ya. Ada beberapa sih. Coba kita lihat yang mudah nih. Nah, ini dulu supaya dapat yang mudah. Ini adalah penjelasan dari sand boiling. A sand boil occurs when the weight from the high river water pushes down on the soil layers under the levee. If the water can find a weak spot in the soil, it will seep up to the surface on the land side of the levee.
Sometimes it can look like it's bubbling around the soil. Oke, It will seep up to the saya surface. bantu ya. Nah, jadi seperti ini sand boiling. Ada skema, ini ada sungai, elevasi airnya itu seperti ini, kemudian di tepinya ada tanggul. Nah, di mana elevasi muka air di sebelah kanan itu lebih tinggi dari elevasi tanah yang di sebelah kiri. Nah, kalau terjadi semacam ini situasinya, maka secara hidrolika ini namanya terjadi gradien hidrolik atau ada perbedaan tinggi tekan ya antara sisi hulu yang kanan dengan hilir. Nah, gradien hidrolik ini kalau bertemu dengan kondisi tanah yang poros atau berongga semacam ini, pasir berbatu, maka kecenderungannya air itu mungkin tidak lewat dari tanggul yang cenderung padat, tetapi melewati bagian bawah pasir ya, bagian bawah sungai yang seperti ini, masuk tembus ke sebelah kiri. Nah, fenomena ini sama dengan fenomena yang di bendung tadi ya. Yang di bendung tadi seperti itu. Nah, ini maksudnya ya. Kita perlihatkan. Nah, sama seperti ini. Nah, karena ada perbedaan muka air hulu udik yang di kiri dengan muka air hilir. Nah, kenapa? Karena ada bendung ya. Nah, ini bisa saja perbedaan tekanan antara hulu dan hilir ini membuat air itu meresap masuk ke dalam melalui rongga-rongga pasir dan batu dan keluar di bagian hilir. Fenomena itu disebut dengan seepage atau gaya angkat dari air ya. Nah, seepage ini ya, gaya terobos air di bawah bebatuan. Nah, kalau dia muncul di hilir itu akan mengakibatkan boiling dari sand. Boiling itu apa? Boil itu mendidih ya. Pasirnya itu mendidih. Jadi sand boiling secara harfiah diartikan pasir mendidih. Pasir mendidih itu seperti apa? Nah, silakan lihat. Nah, seperti ini muncul ya, padahal ini adalah fenomena seepage tadi. Nah, Currently, only one sand boil has been found near St. Francisville. When one does develop, officials will put sandbags around it, making itu fenomena sand boiling ya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat yang lain, bisa nggak ini? Bagus ya. Nah, ini tadi yang saya sebut perbedaan tinggi muka air hulu dan hilir, delta H antara hulu dan hilir. Sedangkan L adalah panjang pengaliran. Nah, gradien hidrolik terjadi apabila terdapat perbedaan tinggi muka air hulu dan hilir dibahagi dengan panjang. Nah, inilah yang disebut dengan gradien hidrolik atau perbedaan tinggi tekan secara hidrolik. Nah, perbedaan tinggi tekan secara hidrolik ini itu pasti akan mengakibatkan ini ya. Nah, ini kan H1 sedangkan ini H2. Berbeda tingginya. Ini kalau material di bawah sini ini poros atau tembus air atau berpasir, ini akan sangat mungkin dia menyungsep masuk terinfiltrasi. Ini disebut dengan seepage dari air. Nah, awalnya fenomenanya begini, nyungsep pelan-pelan terjadi sand boiling di sini, airnya terlihat berbuih seperti air yang mendidih. Kemudian terjadi piping atau ada pipa-pipa di dalam tanah dan akhirnya akan terjadi keruntuhan bangunan. Nah, kalau antisipasinya apa? Makanya dipasangi seat pile di sini. Seat pile itu yang tadi kita perlihatkan dulu. Nah, ini seat pile untuk apa? Untuk memperpanjang. Ini seat pile-nya ya. Nah, seat pile ini berfungsi untuk memperpanjang L sehingga delta H itu tidak mengakibatkan pengaliran. Saya kira seperti itu ya.
Nanti akan dipertajam di mata kuliah mekanika tanah atau mata kuliah lanjut yang kalian ambil. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.